Pertama dan yang paling utama, mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam, dan yang tidak kalah penting kesadaran beragama, sehingga apapun aktivitas kita dalam hari ini kita istiqamah, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuhi panggilan salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam tercurah ke hari bandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk khutbah kali ini sengaja saya kutipkan, barangkali pernah disampaikan, terulang, untuk lebih menekankan kepada pengamanan atau penerapan daripada nas-nas yang akan disampaikan nanti tentang makan. Memang hal ini kecil tetapi sangat menentukan. Kenapa saya kata demikian? Karena ada pepatah orang mengatakan, ya, memang makan untuk hidup, tetapi bukan hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup, tetapi hidup bukan untuk makan. Namun hadirin hamba Allah bahagia tanpa makan, tanpa mencari makan, dan tanpa kode etik atau tata cara makan, maka kita sia-sia hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah memberikan tuntunan terhadap masalah makan, mencari makan, dan tata cara makan. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar saya kutipkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, terlepas dari Islam KTP, terlepas dari munafik, fasik, dan orang kafir, yaitu yang beriman, la tuharrimu thayyibat, jangan kamu mengharamkan yang baik, yang thayyib, ma'ahallahu lakum, yang dihalalkan Allah, pada ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas atau yang kelewatan, bahasa bebasnya. Berikutnya, wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang Allah berikan terhadap kamu, halalan thayyiban, halal yang tidak haram, thayyib yang baik, yang bergizi, tidak merusak tubuh, wattaqullaha ladzi, dan bertakwalah kepada Allah, antum bihi mu'minun, yang dengannya kamu beriman. Al-Quran surah Maidah ayat 87 dan 88. Saudaraku hadirin Allah bahagia, dalam hal makan, kenapa saya sampaikan pada hari ini? Karena terkadang kita biasa gara-gara makan, terkadang orang melakukan hal yang haram. Gara-gara mencari makan juga melakukan yang haram. Kenapa saya ungkapkan demikian? Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 133, Al-Baqarah 133, tentang peristiwa Nabi Yaqub alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqubul maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ila Ibrahim Ismail Ishaq ilahun wahidah wa nahnu lahu muslimun. Nah, firman Allah ini mengingatkan tentang keadaan di era global atau saat sekarang ini. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kamu menyaksikan ketika Nabi Yakub menghadirkan anak-anaknya ketika maut mendatangi. Dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau aku tidak ada? Apa yang kamu sembah kalau ayah tidak ada? Anakku sayang, apa yang kamu sembah kalau ayah tidak ada? Apakah tetap mesti takwa?
atau tetap berjamaah, atau tetap istiqomah mengerjakan sholat, atau tidak lagi karena takut kepada ayah. Qalu, mereka menjawab anak-anaknya, na'budu ilahan wa ilahan abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Kemudian dan Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Isa sebagai Tuhan yang esa, dan kami dalam keadaan Islam. Al-Quran Al-Baqarah 3. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini ketika Nabi Yakub sakaratul maut dihadirkan anak-anaknya, ya, termasuk Nabi Yusuf, Ishak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau ayah tidak ada. Ini pernah dipelesetkan oleh almarhum penceramah kondang Zainul MZ. Ma ta'kuluna min ba'di, bukan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau ayah tidak ada, tapi apa yang kamu makan kalau ayah tidak ada. Dan ini menjadi realita saat sekarang ini. Bertukar nas tadi, saya tukar menjadi, kalau saat era global sekarang ini, bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan kalau ayah tidak ada, tapi ma ta'maluna min ba'di, apa kerjamu nanti kalau ayah tidak ada. Seorang ayah telah memberikan pendidikan kepada anaknya dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 dan seterusnya. Tetapi ketika tamat sarjana, sang ayah berpikir, apa kerjamu? Sehingga tanpa disadari pada saat ini sayangnya kepada anak, lupa apa yang kamu sembah nanti kalau ayah tidak ada. Tapi yang dipikirkan orang tua tadi di era sekarang ini, apa kerjamu nak? Bukan makan lagi. Kalau makan kecil barangkali, tapi kerja. Karena kerja inilah biasanya orang kemana? Ke ladang, mana ke kantor, semua tidak jarang seperti itu bilang. Tapi dia cari makan karena masalah makan. Padahal bekerja, tapi mencari makan. Nah, dalam hal ini hadirin hamba Allah bahagia, terkadang syaitan menyelinap. Satu firman Allah saya kutipkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walau la fadlullahi minallahi 'alaikum warahmah walakinnallaha yuzki man yasha. Nah, dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 21 Allah katakan, wahai sekalian orang beriman, saya garis bawahi, terlepas dari Islam KTP, Islam fasik dan orang munafik serta orang kafir, kata Allah, jangan kamu adopsi, jangan kamu contoh, jangan kamu ikuti, jangan kamu duplikasi tata cara syaitan dalam mencari makan atau makan tata cara makan. Salah satu di antaranya, barang siapa mengikuti tipu daya syaitan, mengadopsi tata cara syaitan dalam mencari makan atau makan tata cara makan, fa innahum, maka sesungguhnya syaitan, Allah tegaskan, ya'murukum bil fahsya'i munkar, mengajak kamu, mempengaruhi kamu kepada fahisyah, cara mencari makan atau makan yang fahisyah. Fahisyah dalam koridor kesyirikan dan kejahatan kelamin atau penyimpangan kelamin, sehingga orang mencari makan terkadang menjadi gigolo, menjadi PSK atau bos barangkali. Kan demikian, cari makan dengan penyimpangan seksual, naudzubillah, yang punya hotel dan sebagainya. Ini sedikit di era sekarang itu mengikuti tata cara syaitan dalam hal mencari makan yang kedua mungkar. Kalau di kampung barangkali nyuri tebu pulang dari sekolah, ya, jambu dan sebagainya. Sudah besar dewasa bertukar, bukan lagi mencuri, diperhalus namanya korupsi atau orangnya koruptor. Lebih parah, itu perbuatan mungkar yang merugikan orang lain dan merugikan negara dan sebagainya. Bahkan narkoba terkadang tidak jarang kita lihat. Kejadian baru-baru ini di rumah kita, tetangga 2 hari, pagar, pintu pagar rumah yang panjang bisa ditarik orang dibawa, hilang karena tidak digembok. Naudzubillah. Itu perbuatan mungkar, perbuatan syaitan mencari makan, mungkar. Realita, fakta di era sekarang. Kenapa? Mungkin Islam KTP,
Kalau beriman, meskipun tidak digembok, tidak akan mau mengambil pintu pagar tadi dijual sebagai namun tadi. Kemudian kalau bukan karunia Allah, fadlullah alaikum warahmah, karena kasih sayang Allah dan karunia Allah, tidak seorang pun walakin Allah yazka, tidak seorang pun yang suci daripada kemaksiatan. Tapi Allah menghendaki dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kalau bukan karunia Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, maka kita tidak akan terlepas daripada godaan syaitan. Cara mencari makan, jangan adopsi. Kenapa saya katakan demikian? Di era sekarang orang tua, saya ulangi kembali, ma ta'maluna min ba'di, apa kerjamu nak kalau tak ada? Mumpung ayah masih menjabat, mumpung ayah masih punya tanah di kampung, cari kerja suap. Ar-rosi wal murtasi pinar, sudah diprediksi Rasulullah berabad yang lalu. Ar-rosi, orang yang menyuap, wal murtasi, dan yang menerima suap, bosnya, ya, atau kepala bagiannya, finnar, di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadis sahih Muslim dan hadis riwayat Ahmad, la'anallahu ar-rasi wal murtasi, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sudah diprediksi Rasulullah SAW di era sekarang ini di masyarakat. Kalau tak menyuap, tak menyogok, apa nanti kerja? Sehingga rela orang tua demi anak dia jerumuskan ke dalam neraka. Hadis tadi jelas, tanpa tereng aling-aling. Ar-rosi, yang menyuap, siapa melakukan? Ayahnya, karena ayahnya anaknya berdosa makan yang haram. Cari pekerjaan, karena takut apa kerjamu, karena sudah berusaha menyekolahkan dari TK sampai perguruan tinggi, akhirnya akidah. Peringatan Rasulullah dia sepilikan, kalau enggak menyuap mana dapat kerja. Menjadi budaya masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Tidak ditang. Fakta, masuk polisi, tentara, PNS, suap. Hadis Nabi, mari kita beramal sunnah. Yang beriman kepada Allah SWT, biarlah setetes tapi bening, biarlah kerja gojek dan sebagainya, tapi hal ketimbang barangkali punya mobil mewah, jabatan hebat, kalau masuknya dengan menyuap. Ingat hadis Nabi tadi, ar-rosi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap menerima suap finnar. Tidak terima. Oleh karenanya, yang telah terlanjur, para orang tua tobat, jangan lagi jual sawah dan sebagainya. Tobat, kembalikan kepada Allah, iringi dengan perbuatan baik. Jangan lakukan itu budaya daripada adopsi tata cara setan mencari makan dan mencari pekerjaannya. Kemudian yang kedua, hadirin hamba Allah bahagia, yang dimakan mesti halal. Yang kedua, makanan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Jangan yang haram, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Ini jelas. Contoh surah Maidah ayat 3, "Hurimat 'alaikum maitah ad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhinat wal munkhaniqatu wal mawqudah wal mutardiyah wan natihatu wa ma akala sabu illa ma taqaitu." Saya terjemahkan surah Maidah 3. Allah haramkan, tidak halal al-maitah, bangkai, daging babi yang disembelih dengan tidak nama Allah, darah, dipotong darahnya waktu korban, ditampung orang yang tidak beriman, Islam KTP, diambil, dibuat, dikantalkan menjadi haji dan sebagainya. Dan binatang mati tercekik, dan bina mati dipukul. Ada agama tertentu karena sayang darahnya manis terbuang, dia tidak sembelih. Maaf, B2, dia pukul kepalanya, pam. Itu diharamkan Allah cara menyembelih binatang yang memukul. Dan binatang yang mati terjatuh dari atas, ayam jatuh mati, kecuali sempat menyembelih. Dan sisa dimakan binatang buas, ya, itu juga dikatakan haram. Naudzubillah min dzalik. Itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tentang zat selainnya. Tata cara mencari tadi diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu cara mencapai atau mendapatkan yang halal tadi. Walaupun ayam dikasih kepada anak kita, kalau hasil mencuri dari ayam tetangga, jelas haram yang dimakan anak kita. Walau barangkali yang diberikan itu Kentucky dan sebagainya karena banyak uangnya, tapi hasil dari pekerjaan mencari pekerjaan korupsi juga yang halal. Naudzubillah seumur.
Naudzubillah, kecuali tobat nasuha. Yang terakhir hadirin hamba Allah bahagia adalah tata cara makan. Satu hadis Rasulullah SAW saya ungkapkan, la yakulanna wa yasuban misimali inna syaitan wa yakulu yasrubu biha. Kata Rasulullah SAW, la yakulanna, jangan sesekali. Larangan keras, ada nun taukid mengkuatkan, ya, makan dan minum dengan tangan kirimu, karena syaitan tata caranya makan minum dengan tangan kirinya. Orang yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, mengadopsi, menduplikasi tata cara syaitan minum. Naudzubillah, jangan ikuti. Jangan ikuti tata syaitan. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi jangan lagi. Walau tangan kita kotor, sediakan cuci tangan dulu, minum tangan kanan. Karena kadang-kadang tangan kita kotor, yang kanan pas undangan dan sebagainya, tangan kiri memegang minuman. Nauzubillah. Larangan hadis sahih riwayat Muslim, saya tegaskan, la yakulanna, jangan sesekali kamu makan, wala yasrubanna, jangan sesekali kamu minum, bisimali, dengan tangan kiri. Ini syaitan. Sungguh syaitan tata caranya makan dan minum bisimali. Ya kulana yasrubi. Oleh karena yang lalu dia berlalu, sunnahnya mari kita tinggalkan. Kecuali satu, tidak mempunyai tangan kanan, otomatis darurat secara ailat hukum dibenarkan Allah. Atau maaf, tangan kanan tidak bisa bergerak karena lumpuh, sakit dan sampai stroke, boleh tangan kiri. Tetapi selagi masih punya tangan kiri silakan. Yang tidak mampu, berusahalah belajar untuk menggunakan tangan kanan, karena larangan keras mengadopsi tata cara syaitan. Fa'tabiru ya ulil absar innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Adzali hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum faqad fatal muttaqin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, baik masa anak-anak, remaja, dewasa, dan masa tua-tua seperti saat sekarang kita ini 50 ke atas. Masa Nabi Adam AS sampai masa umat Nabi Muhammad SAW, masa Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, manusia mengalami kerugian kecuali yang beruntung, lilladzina amanu, orang beriman. Setelah beriman, wa amilus sholihat, dia barengi dengan amal yang soleh, bukan amal yang bid'ah, amal yang rekayasa, tapi amal yang soleh sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini dia yang beruntung. Kemudian wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan kebenaran. Sampaikan di kedai kopi, sampaikan jangan makan tangan kiri, silakan. Soalnya bukan mesti di podium, bukan mesti ustaz. Ada teman minum ngopi, jangan minum tangan kiri, enggak boleh, haram. Itu hadis Nabi begini. Bahasa Indonesianya silakan. Sampaikan yang benar, yang hak, jangan sampaikan dan share yang hoax, yang hak. Kemudian wa tawassaw bis sabr, sampaikan sabar. Tidak mau sabar, sampaikan terus kepada anak, istri, sampaikan jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian sebagai penutup hadirin Allah bahagia, tentang tata cara makan juga. Yang terakhir, jangan mengadopsi tata cara syaitan. Satu, makan atau minum dalam keadaan berdiri. Satu hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim saya ungkapkan, la yasrubanna qa'iman fa inna siya falastasqi. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah berapa yang lalu? La yasrubanna, jangan kamu minum qa'iman, dalam keadaan berdiri atau tegak. Fa inna siya, maka sesungguhnya jika lupa terlanjur berdiri minum, falyastasqi, maka hendaklah muntahkan. Bahasanya sinisme. Mustahil sudah minum kopi, minum teh manis, air putih, kita berdiri, sudah masuk perut, muntahkan, sulit memuntahkannya. Tapi bahasa yang menegaskan larangan keras kita minum dalam keadaan berdiri. Meskipun tidak ada larangan makan berdiri, makan bonbon dan sebagainya, tapi yang jelas minum ditegaskan hadis sahih Muslim, jangan ada lagi minum berdiri. Silahkan pulang dari masjid haus, kepingin minum
air tebu, air kelapa. Jangan berdiri di mar kelapa, duduk di sadel kereta. Tidak bisa jongkok, deprok, silakan. Tidur silakan. Yang dilarang minum apapun dalam keadaan berdiri. Minum obat, teh manis, kopi sebagainya. Kesimpulan pertama, mari hindarkan tata cari makan, mengadopsi tata cara syaitan, menyuap dan sebagainya. Naudzubillah. Yang kedua, dimakan yang halal. Yang ketiga, larangan tata cara makan dengan tangan kiri dan minum tangan kiri. Terakhir atau yang keempat adalah dilarang atau larangan keras minum dalam keadaan berdiri. Insya Allah 4 hal ini jika kita lakukan, kita taubat hingga saat ini, inilah sunnah Nabi. Walau kita tidak berjubah, tidak bersorban, ya, tidak berjenggot karena barangkali ada jenggot atau tidak hobi jenggot, esensial, isinya, substansinya orang ini sunnah. Daripada bersorban, berjubah, berjenggot, kalau maaf makan minum berdiri dengan tangan kiri, maaf orang keling jualan susu, tidak saudara, hanya aksesoris luarnya, substansinya kerjakan nas-nas Nabi tadi. Jangan cari makan adopsi setan, jangan minum tangan kiri, kemudian makan yang halal, dan terakhir sebagai penutup, jangan minum berdiri, sekali-sekali larang keras, muntahkan. Semoga menjadi iktibar dan insya Allah dapat kita amalkan.